Halo teman-teman, sekarang aku mau review drama Korea Duty After School yang dibagi menjadi 2 part. Series ini diangkat dari webtoon dengan judul yang sama, tapi sejujurnya aku sendiri belum baca nih versi webtoonnya. Dan sekarang aku mau bahas tentang filmnya ya. Part 1 ini sudah tayang sebulan yang lalu dengan jumlah 6 episode. Dengan menyuguhkan sebuah cerita mengenai siswa-siswi kelas 12 yang akan segera mengikuti ujian masuk universitas, tapi terhambat oleh sebuah pengumuman yang mengharuskan mereka ikut pelatihan layaknya wajib militer yang membuat para siswa-siswi tidak menyetujui hal itu. Namun, pada akhirnya mereka mau mengikuti karena akan mendapatkan poin ekstra sebagai salah satu yang akan memudahkan mereka nanti mendapatkan nilai tinggi untuk masuk ke universitas tanpa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi kepada mereka. Dan kenapa para tentara ini merekrut anak kelas 12? Karena mereka sendiri kekurangan personil. Jadi menggunakan salah satu caranya itu merekrut anak kelas 12 dengan memberikan penambahan nilai poin ekstra untuk memudahkan mereka masuk universitas. Jadi biar anak kelas 12 ini mau gitu ikut membantu. Oke, singkat cerita di film ini dilihatkan bagaimana anak-anak dididik sangat keras oleh komandan masing-masing grup untuk menjadi prajurit handal, termasuk kelas 12-2 yang dibimbing oleh Komandan Lee dan dibantu oleh Sersan Kim Won Bin. Lalu lambat laun anak kelas 12-2 mengetahui kenapa mereka dilatih seperti itu setelah wali kelas mereka meninggal dunia karena monster yang berasal dari bola ungu yang sudah lama mengapung di udara. Monster itu membunuh manusia dan hanya bisa dimusnahkan dengan senapan beramunisi uranium. Di part 1 ini, aku cukup merasa terpuaskan dengan alur ceritanya. Bagaimana para karakter siswa dan siswi membangun hubungan mereka menjadi sebuah tim. Walaupun aku sendiri sering ngedumel waktu adegan perdebatan mereka karena menguras emosi. Bahkan, keputusan mereka dalam part 1 ini kadang bikin greget banget. Dan di karakter-karakter drama Duty After School ini aku paling suka sama karakter Nara, karena karakter Nara ini itu nggak banyak bicara gitu, dia bertindak terus cepat beradaptasi dalam menguasai semuanya. Gak lupa juga sama Komandan Lee sama partnernya Om Won Bin yang begitu tabah menghadapi kelakuan anak-anak remaja yang banyak bikin keselnya gitu kan. Kalian juga pasti yang udah nonton tahulah gimana dialog-dialog anak remaja di Duty After School-nya bikin kesel. Terus ada satu pertanyaan nih di part 1 ini, kenapa Komandan Lee bisa selamat di awal-awal episode setelah para rekannya itu meninggal dunia akibat serangan dari monster dari bola ungu itu? Padahal kan di situ itu belum dikasih tahu ya kalau misalnya monster itu bisa dimusnahkan oleh senapan uranium. Dan aku kira pertanyaan aku ini bakal dijawab di part 2. Aku tuh udah mikir bahwa ada sesuatu yang spesial di Komandan Lee, kenapa dia biasa selamat, apalagi ada scene dimana matanya yang menangkap ada warna apa sih, kilasan-kilasan ungu itu waktu dia flashback tentang rekan-rekannya yang meninggal. Tapi ternyata tidak dijawab. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut ke part 2 aja ya. Part 2 ini tayang masih hangat banget loh, tanggal 21 April kemarin waktu Korea Selatan, berjumlah 4 episode. Jadi keseluruhannya itu kalau digabungin part 1 part 2 jadi 10 episode. Setelah aku nonton sampai selesai, aku cukup menikmati episode awal saat anak kelas 12 ini memusnahkan monster dan gimana keahlian mereka yang udah lebih jago daripada sebelumnya. Tapi aku cukup dibuat kecewa sama ending part 2 ini, kayak why gitu, why? Karakter Yongso yang terobsesi sama ujian masuk universitas ini menjadi masalah sepanjang 4 episode
dan masuk ke dalam list karakter paling nyebelin setelah Aesol. Bener kan nyebutnya Aesol? Kalau salah maklumin ya. Dan kirain aku tuh karakter Aesol tuh karakter beban terakhir gitu, ternyata ada lagi yaitu Yongso. Terus gak ada lagi pertarungan intens dengan monster, hanya ada masalah internal yang membuat mereka saling bertengkar. Bagaimana awal mula mereka saling tidak percaya karena merasa dibohongi oleh Ilha, Yujong ketua kelas, Suchol, dan Jangso. Karena radio komunikasi yang rusak itu ternyata disabotase oleh mereka. Lalu ada yang aku sayangkan dalam part 2 ini, yaitu scene penjara. Aku kira salah satu tahanan akan jadi pengganti orang dewasa yang mendampingi mereka, karena selama part 2 ini Om Wonbin atau Sersan Wonbin ini hilang, gak dijelasin kemananya. Kalau cedera pun kan seharusnya ada penggantinya, atau karena kurang personil kali ya, jadi ngelepasin siswa begitu aja. Tapi cara ini tuh jadi menghancurkan hubungan yang sudah dibangun di part 1, di mana Komandan Lee dan Sersan Wonbin yang mati-matian buat ngejagain mereka. Scene di taman hiburan juga menurutku agak aneh karena monster dari bola ungu gak datang ke tempat, padahal mereka itu dijelasin sensitif sama suara. Tapi aku mencoba memaklumi lagi, mungkin monsternya lagi patroli dulu kali ya ke wilayah lain. Terus selanjutnya yang bikin aku agak menyayangkan di part 2 ini ketika menuju ending. Yongso yang tetap pengen lanjutin misi dan depresi ingin mendapatkan poin ekstra lagi menjadi brutal dan hilang akal hingga membunuh teman-temannya karena sebelumnya dia nggak mau orang-orang tahu juga kalau dia yang udah ngebunuh Ilha dan berhalusinasi kalau Soyeon yang ia lecehkan ketika pingsan membeberkan kepada teman-temannya. Lalu puncaknya itu ketika Yongso ini semakin hilang kendali dan menembaki teman-temannya hingga meninggal semua. Dari penembakan itu hanya selamat 4 orang, yaitu Cheol, Nara, Aesol, dan Hana. Karakter Aesol yang awalnya jadi beban ternyata malah yang mengakhiri nyawa Yongso agar tidak menambah korban jiwa lagi. Lalu cerita dilanjutkan dengan 2 tahun kemudian. Karakter Cheol yang selamat mengikuti ujian masuk universitas, lalu menjelaskan kalau para atasannya itu udah ngembangin senjata dan memusnahkan bola ungu dalam waktu 2 bulan. Tapi yang bikin aku nggak make sense di sini tuh ketika udah ngejelasin itu, masih diliatin bola ungu yang masih ada di udara. Jadi kayak plot hole lainnya. Lalu ending disambung sama fantasi anak-anak yang masih selamat dan saling canda gurau. Kemudian tiba-tiba ada MV lagi nih di after creditnya itu. Mereka semua bernyanyi. Mungkin semacam MV kali ya mereka nyanyi itu biar kayak apa sih penghibur, karena penghiburan buat kita karena udah dikasih kematian massal gitu di seriesnya. Tapi menurut aku itu tuh kayak nggak perlu gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Aku sendiri sih cukup kecewa sekali dengan part 2 ini karena kesannya jadi kayak sia-sia gitu perjuangan pengorbanan Komandan Lee yang ngebom dirinya sendiri untuk nyelamatin anak-anak di part 1. Dan aku juga baca ulasan di Twitter, endingnya ternyata berbeda dengan di webtoon. Yang selamatnya itu banyak guys, gak kayak yang di drama itu cuma 4. Dan aku pikir juga para anak-anak kelas 12 yang sudah berjuang akan diperlihatkan bagaimana mereka berhasil setelah susah payahnya melawan monster. Lalu bagaimana mereka grow up setelahnya, tapi ternyata tidak seperti itu. Mungkin pembuat film ingin bikin plot twist kali ya, tapi jujur tidak sebagus part 1 pengemasan ceritanya. Dan part 2 ini kayak banyak sekali plot hole yang udah aku sebutin tadi beberapa ya. Pemain tambahan juga yang muncul sekilas menurut aku itu seharusnya nggak usah dihadirkan saja di part 2 ini. Oke deh, cukup sekian ya review dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. See you next review.